student, we are now learns about the passive voice. The passive voice is the most important to learn, that it is the parts of the speech. We can learn about the active voice before and then modify to passive voice. Now let's learn together. It is passive voice. We start the passive voice by the active voice first. For example, I eat fried rice. Saya makan nasi goreng. So we modify to be the passive voice. It is can be modified as nasi goreng dimakan oleh saya. Jadi passive voice itu dibangun dari active voice. Sebelum menjadi passive voice, maka active voice itu berupa kata kerja yang diawali oleh subjek, kemudian diakhiri oleh objek dari apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian dirubah menjadi passive voice, objeknya ditempatkan di depan, kemudian ditambahkan kata passive voice-nya, yaitu dimakan, kemudian subjek pindah ke belakang, dibubuhi oleh kata oleh, dan subjeknya saya ditempatkan di belakang. Kemudian the passive voice builds by the present tense. Jadi passive voice ini dibangun dari present tense. Kita lihat dari tabel berikut ini. Nah, kalau kita melihat dari tabel seperti ini, maka di kolom pertama, the first column is active voice. And then the second column is passive voice. For example, I love you for active voice. It can be modified to be passive voice as you are loved by me. Me ini terjadi ketika subjek I ditempatkan di belakang. Maka sebelum mempelajari passive voice, kalian harus mempelajari dulu objek yang dirubah dari subjek. Ketika I, maka objeknya menjadi me. Kemudian dari mana ini you? Nah, kalau kita lihat you yang jadi subjek di passive voice, ini asalnya objek di active voice. Kita tahu bahwa you, objeknya tetap you. Kemudian kata kerjanya kita bubuhi dengan to be. Karena bentuknya present tense, maka to be yang muncul setelah you adalah are. Kemudian kata kerja love-nya kita modify to the third verb menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, contoh yang lain adalah you love me. Kalau di active voice yang pertama, the first active voice, I love you, maka yang keduanya adalah you love me. Ini adalah active voice. Maka passive voice-nya me akan berubah menjadi subjek, kemudian you yang jadi subjek akan berubah menjadi objek. Kita lihat perubahannya. Me berubah menjadi I. Kenapa menjadi I? Karena subjek dari me itu adalah I. Kemudian you tetap
ketika dia subjek dan objek tetap menjadi you. Dan kata kerja love untuk present tense, kata kerja pertama itu dibubuhi dengan to be, sedangkan to be present tense untuk I adalah am. Dan kata kerja bentuk pertama dari active voice love, bentuk pasifnya bentuk ketiga jadi loved. Contoh berikutnya adalah the third example, she loves me. Tetap menggunakan kata love, tetapi ini ditambahkan huruf S karena she adalah subjek bentuk ketiga tunggal, sehingga loves, asalnya love, itu dibubuhi S. Nah, kemudian she loves him, ketika dia berubah menjadi passive voice, maka dia akan berubah menjadi he is loved by her. Dari mana he? He ini berasal dari objek him. Him ini adalah bentuk ketiga tunggal untuk laki-laki, dan ketika dia berubah menjadi subjek, maka dia kembali lagi menjadi he. Kemudian she yang subjek awal di active voice berubah menjadi her ketika dirubah menjadi passive voice. Dan loves bentuk ketiga, kemudian present tense, he to be-nya adalah is. Nah, tentu kalian belum mengerti dari 3 contoh ini, kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, sekarang he-nya ditempatkan di awal untuk active voice menjadi he loves her. He ini, tentu kalian tadi masih ingat bahwa he ini objeknya adalah him, dan her ini adalah objek dari she ketika dia menjadi subjek. Nah, perubahannya adalah menjadi she is loved by him. Nah, siapa yang tahu arti dari she loves him? Maka ini seperti contoh di awal, ketika saya makan nasi goreng, maka nasi goreng dimakan oleh saya. Dia mencintainya, maka bentuk passive voice-nya dia dicintai olehnya. Nah, contoh yang berikutnya adalah menggunakan subjek they. They love us. Nah, they ini ketika akan menjadi passive voice, dia akan berubah menjadi objek, dan us akan berubah menjadi subjek. Maka perubahannya adalah menjadi we are loved by them. Dari mana them? Them adalah objek dari they. Dan us ini adalah objek dari we. Untuk contoh berikutnya adalah we love them. Nah, tentu kalian tadi sudah tahu bahwa we ini objeknya adalah tentu adalah us. Dan they ini ketika dia berubah menjadi objek, maka dia berubah menjadi them. Maka passive voice-nya adalah menjadi they are loved by us. Nah, lihat us ini adalah objek dari we. Kemudian contoh yang terakhir, it loves it. Nah, tentu ini jarang sekali ditemukan di dalam contoh-contoh, tapi ketika kita berbicara tentang binatang, maka kata ganti binatang untuk ketiga tunggalnya kita menggunakan kata it. Misalnya, kucing mencintai temannya atau mencintai benda lain yang sifatnya tunggal. Maka ketika dia berubah menjadi passive voice, dia akan menjadi it is loved by it. Nah, ini semua contoh-contoh ini kalian catat, kemudian dipahami bentuk perubahan dari active voice to be passive voice. Nah, kemudian ketika kita melihat contoh-contoh berikut, maka kita akan menemukan rumusan dari perubahan active voice menuju passive voice. Ketika active voice dihubungkan dengan subjek, kemudian predikat,
dan dalamnya boleh jadi ada to be atau kata kerja, maka dibubuhi juga oleh objek. Selain itu, bisa aja dibubuhi juga dengan komplement atau pelengkap lainnya. Misalnya, saya makan nasi goreng bersama teman, saya makan nasi goreng di warung, saya makan nasi goreng bersama-sama, bisa aja. Ini sebagai komplementnya. Nah, berikutnya, ketika active voice rumusan yang pertama ini dirubah menjadi passive voice, maka subjek yang muncul adalah perubahan dari objek yang pertama menjadi subjek, kemudian kata kerjanya dibubuhi dengan to be, dan kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga ini itu yang kita kenal dengan regular and irregular. Nanti kita akan membahas di sesi berikutnya. Kemudian jangan lupa lagi menggunakan kata by yang artinya adalah oleh. Dan objek yang muncul adalah perubahan dari kata subjek. Dan sebagai bonus untuk contoh yang menggunakan kata kerja yang berakhiran ing, misalnya I'm reading book. I'm reading book. Nah, kata reading ini adalah bentuk kata kerja yang berakhiran ing. Bermakna kata kerja ini artinya sedang dilakukan. Saya sedang membaca buku. Nah, ketika dia berubah menjadi passive voice, maka kata kerja reading-nya ini akan berubah menjadi seperti apa? Kemudian kata objeknya, bendanya, ini akan ditempatkan di mana? Ini adalah hasilnya. The book is being read by me. Kenapa dibaca read? Karena ini adalah bentuk ketiga. Kenapa muncul being? Karena kata kerjanya berakhiran ing. Kenapa muncul the? Karena kata bendanya atau objeknya sudah disebutkan di awal. I'm reading book. The book is being read by me. Saya sudah membaca buku. Buku tersebut sedang dibaca oleh saya. Nah, anak-anak sekalian, pelajari semuanya dari awal tentang tema kita passive voice sampai dengan akhir ini. Dan untuk sesi passive voice dicukupkan sekian. Nanti sesi berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan latihan soal tentang passive voice. See you later.